Oke, ketemu lagi di video pembelajaran tentang pemrograman web. Kali ini kita akan membahas mengenai koneksi website ke database. Nanti kita akan coba dua skenario, yaitu database MySQL dan database SQLite. Tapi sebelum kita masuk ke sintaknya, kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana kita membuat database MySQL maupun database SQLite. Untuk database MySQL, kita bisa menggunakan PHPMyAdmin ya. Walaupun di pasaran nanti ada banyak sekali, ada SQL Yoke, ada HDSQL, ada SQL Express dan macam-macam Navigate dan seterusnya. Tapi yang kita gunakan kali ini adalah PHPMyAdmin. Jadi caranya tetap seperti biasa, kita buka browser terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan localhost phpMyAdmin seperti ini. Ya, nanti kita akan membuat database yang sederhana saja. Database, anggap aja databasenya namanya Siakat dengan satu tabel nama mahasiswa dengan 3 kolom isian, yaitu name, nama, dan tanggal lahir. Hanya seperti itu. Kemudian kita bikin databasenya terlebih dahulu ya. Ini posisinya kita praktek yang MySQL terlebih dahulu. Klik database, kita tulis Siakat. Akan terbuat database Siakat di sebelah kiri. Kemudian kita tinggal membuat tabelnya, tabel mahasiswa dengan 3 kolom. Ini jika menggunakan GUI dari PHPMyAdmin. Kita tinggal tulis mahasiswa, kemudian go. Ini jika menggunakan GUI, saya contohkan di sini. Nah, ini name adalah nama kolomnya, tipe adalah tipe data dari kolom tersebut, panjangnya, defaultnya, ini auto increment dan seterusnya. Kita pertama akan mencoba untuk membuat kolom name tipe varchar, panjang misal 10, kemudian nama varchar panjang 50, dan kemudian tanggal lahir dengan tipe data date tanpa panjang. Jika sudah, maka kita save, maka akan terbuat sebuah tabel dengan nama mahasiswa dengan struktur 3 kolom, name, nama, tanggal lahir. Jangan lupa kolom name kita jadikan primary key. Nah, sudah bergambar logo kunci, maka dia primary key. Ini jika kita membuat tabelnya menggunakan GUI dari PHPMyAdmin. Bagaimana kalau kita menggunakan query? Sebenarnya caranya juga cukup mudah. Misal ini saya hapus terlebih dahulu ya. Ini saya hapus dulu tabelnya. Kita akan membuat dari query. Hapus, oke. Kita cukup ke menu SQL. Kita tulis create tabel dengan nama mahasiswa, buka kurung, kemudian kita bikin nama kolomnya name, tipe data varchar 10, not null. Langsung kita set sebagai primary key. Koma, kolom kedua, nama, varchar 50,
not null, koma, tanggal lahir, date, not null. Kemudian kita tutup dengan kurung ya. Kemudian kita go. Nah, sama, maka di sini akan terbuat tabel mahasiswa plus primary key-nya juga sudah ada berdasarkan sintak. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan dua alternatif, bisa menggunakan GUI DPHP MyAdmin maupun menggunakan query. Terserah ingin yang mana, karena posisinya memang kedua alternatif itu bisa. Ini untuk database MySQL ya. Database MySQL saya rasa juga sangat gampang sekali. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat database SQLite. Jadi kita punya dua database nanti, database MySQL dan database SQLite. Lalu bagaimana sebuah website itu bisa dihubungkan dengan SQLite maupun MySQL. Untuk database SQLite kita membutuhkan software khusus. Yang saya gunakan di sini adalah SQLite Expert Personal. Sebenarnya ada versi yang profesional, cuman itu berbayar. Untuk lisensi free kita bisa menggunakan yang SQLite Expert Personal. Kita buka aplikasinya. Berbeda dengan MySQL, SQLite adalah sebuah database yang basisnya file. Hampir sama seperti database Access, Microsoft Access itu, karena dia tidak menggunakan service. Berbeda dengan MySQL yang membutuhkan service. Jika service sendiri tidak jalan, maka database MySQL tidak akan bisa diakses. Tetapi jika SQLite, database SQLite, dia cukup lokasi path saja, tidak butuh service seperti MySQL. Oke, seperti ini tampilannya ya, SQLite Expert Personal versi 5.3 yang saya gunakan. Untuk langkah pertama, kita bikin database SQLite-nya terlebih dahulu. Di sini ada new database atau di dalam file ada new database, sama saja. Nah, kita disuruh untuk menyimpan filenya di mana lokasinya nanti. Untuk sementara kita taruh di D aja terlebih dahulu. Kemudian sebelah kanan kita ingin ekstensi apa? .db, .db3, .SQLite. Tetapi ada pilihan di all file. All file itu berarti ekstensi database SQLite-nya terserah kita. Semisal saya buat dengan kasus yang sama seperti pada MySQL. Kita buat database namanya siakat dot G 3 kali semisal. Nah, kita buat ekstensi sendiri G 3 kali, kemudian open. Nah, seperti ini databasenya sudah jadi, cuman kosong, tidak ada tabelnya. Oke, kalau sudah, untuk membuat tabel kita bisa klik kanan di database siakat ini, new tabel seperti ini. Nah, kita membuat nama tabelnya terlebih dahulu. Karena tadi kita bikin tabel mahasiswa, maka kita ketik mahasiswa. Kemudian kita ke tab kolom. Di tab kolom kita ingin membuat kolom apa aja yang ada di dalam tabel mahasiswa. Kita add kolom name-nya name, tipenya tadi kita varchar ya, varchar, size-nya 10. Kemudian kita oke.
Kita tambahkan lagi nama, tipe datanya varchar juga, size-nya 50. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi tanggal lahir, tipe datanya date. Kemudian kita oke, tanpa size ya, kita oke seperti ini. Kemudian setelah kolomnya terbuat, maka kita menuju ke tab primary key. Nah, tab primary key kita add terlebih dahulu. Kita jadikan apa yang kolom mana yang jadi primary key, name. Sisanya biarkan oke. Kemudian di apply. Oke. Di sini akan terbuat sebuah tabel dengan nama mahasiswa ya. Seperti ini. Untuk datanya bisa kita klik 2 kali. Kemudian kita lihat data. Nah, ini masih kosong ya, karena kita juga belum mengisi, kita baru membuat strukturnya saja. Ini cara menggunakan GUI dari SQLite Expert. Sebenarnya konsepnya sama jika kita ingin membuat tabel di dalam database SQLite. Kita juga bisa menggunakan query pada menu SQL. Kita bisa membuat create tabel seperti yang kita lakukan di MySQL tadi. Sebenarnya sama. Jadi SQLite maupun MySQL sama-sama database yang menggunakan query SQL, bahasa SQL. Jadi untuk membuat tabelnya menggunakan sintak yang sama, create tabel. Kalau mau update tabel pakai alter, kalau mau menghapus pakai drop, seperti kebanyakan bahasa SQL yang digunakan. Oke, sekarang kita coba untuk mengisi terlebih dahulu ya. Kita mengisi mahasiswanya, kita isi data dummy, kita isi 3 data untuk percobaan saja. Di sini ada tombol tambah. Nah, kita klik di sini. Name misalkan 6 kali. 3, 4, 5, 6. Oke. Nama Ahmad misal. Oke. Kemudian tanggal lahirnya semisal 2001 bulan Mei 10 tanggal 10. Kita centang untuk menyimpan. Nah, satu data sudah masuk. Kemudian data kedua. Oke. Save. Oke, kita isi 3 data dummy.
sudah akan terbuat 3 data dummy ya, seperti ini. Jadi database SQLite-nya kita sudah terisi data. Kita bisa coba dengan cara yang sama di MySQL. Jadi kita isi datanya terlebih dahulu. Kita masuk ke tabelnya, kemudian kita insert. Kita tambahkan 3 data sekaligus. Name Ahmad. Oh, jangan Ahmad, kita coba untuk bedakan aja. Seperti ini. Tanggal yang diisikan menggunakan format internasional ya, tahun, bulan, dan tanggal. Jika sudah, kita go. Kita lihat datanya sudah masuk 3 data masing-masing seperti ini. Untuk membuktikan untuk database SQLite-nya, kita bisa buka Explorer di D. Maka akan terbuat sebuah file dengan nama siaka.triplg dengan size 12 KB seperti ini. Nanti kita akan hubungkan 2 database ini ke sebuah website, dan kita coba untuk membaca apakah datanya terbaca di website atau tidak. Kita akan lanjut di video berikutnya.